bisnisnya selalu berkembang, dan mudah-mudahan mampir nih ke Piknik Hub, Bu. Kita baru pindah tempatnya di daerah Wahing. Nanti saya share loh. Mudah-mudahan bisa main ke sini, dan alhamdulillah juga kantornya Jago Indonesia juga pindah ke tempat ini, Bu, di lantai 2. Kalau untuk dapur RA, kapan aja kita siap support pokoknya. Mudah-mudahan terus berlanjut ya. Terima kasih juga untuk Pak Taufik atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu semuanya nih, para UMKM, para pejuang nih ekonomi. Jadi hari ini saya akan sharing tentang bisnis model. Jadi meskipun saya dosen nih Bapak Ibu sekalian, tapi mudah-mudahan bahasannya tidak terlalu berat nih, karena sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah sangat expert lah dalam konteks memahami bisnis modelnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya ingin memberikan introduction dulu, pendahuluan. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, ini kan proses fasilitasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak aktif, ya nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi saya berharap Bapak Ibu ini bisa aktif, bertanya sama fasilitator, kepinginnya seperti apa, kalau nggak cocok bilang, kalau butuh promosi sosial media yang lebih luas lagi juga bilang gitu ya. Pokoknya semakin Bapak Ibu aktif, hasilnya akan semakin baik. Jadi setiap UMKM itu mungkin nanti outputnya akan berbeda-beda. Masing-masing akan dapat sosial media promosi, ya akan kita bantu, tapi nanti efeknya akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Logonya kalau dikira kurang bagus dan ingin kita buatkan juga nanti akan kita buatkan. Desain kemasannya nanti disesuaikan. Saya pengen desain kemasan yang hanya stiker nih, atau yang full print packaging, itu silakan diinformasikan. Karena nanti desainnya akan mungkin berbeda-beda. Atau mungkin misalnya Bapak Ibu punya rombong makanan yang pengen di stikerin besar, atau spanduknya pengen seperti apa, itu juga tolong diinformasikan kepada fasilitator. Ya, kembali lagi kalau Bapak Ibu tidak aktif, hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Bahkan kalau misalnya ada komplain, itu juga silakan kontak langsung ke saya juga tidak masalah. Insya Allah nanti saya akan bantu follow up kepada teman-teman fasilitator. Jadi teman-teman fasilitator silakan nanti dikasih nomor WA saya di chat ya. Insya Allah sebisa mungkin kita akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa program ini bisa sukses. Karena insya Allah nih niatan dari PIP, dari program UMI ini kan ingin supaya UMKM-nya itu naik kelas gitu ya. Dan mudah-mudahan proses pendampingan ini juga akan naik kelas. Dan juga kita kepingin ini jangka panjang, jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan Jago Indonesia tidak hanya di program ini, tapi juga di program-program lainnya. Nah, bicara tentang bisnis model, next slide. Ya, oke, ini tadi sedikit kurikulum vitae, kelihatannya panjang Bapak Ibu sekalian ya, tapi sebenarnya ceritanya begini nih kalau terkait dengan CV saya yang sangat banyak. Jadi saya tuh pengen belajar aja sih sebenarnya, mencari kesibukan ya, karena dengan belajar dan mengetahui hal-hal baru itu saya bisa belajar banyak hal. Dan di era pandemi ini Jagoan Indonesia itu membuat beberapa lini bisnis baru yang menurut kami ini tantangan. Jadi kami bikin coffee shop yang itu 1 bulan sebelum PPKM. Kemudian kami juga buka di tempat yang baru nih, Bapak Ibu sekalian, itu juga menantang kami bahwa kondisi pandemi ini kita nggak boleh tidak semangat, pasti akan ada peluang, karena rezeki itu insya Allah luas banget ya dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kami juga pengen sharing pengalaman-pengalaman kami membuka bisnis di era pandemi yang itu tidak mudah juga buat kami dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Saya juga bikin lini bisnis namanya Goodbit, itu merek pakaian yang menurut kami ini juga banyak pelajarannya. Jadi meskipun tidak berhasil produk ini dikembangkan, tapi kami belajar bahwa produk fashion yang menarik di era pandemi itu seperti apa. Coffee shop kami namanya Piknik Hub. Jadi Bapak Ibu yang di Malang, monggo mampir. Bahkan kalau ingin ketemu fasilitator, silakan mampir di lantai 2. Mungkin ada yang wilayahnya di daerah Batu, atau Kabupaten Malang, atau Kota Malang, atau yang sekitar-sekitar Malang, atau yang dari Jogja, atau dari Banten, tiba-tiba ada visit ke Malang, jalan-jalan, silakan mampir.
di ruko kami, di kantor kami di Jagoan Indonesia. Oke, next slide. Ya, nah jadi Bapak Ibu, Jagoan Indonesia itu lahir di tahun 2018 dan kami berusaha untuk merebranding produk-produk lokal yang ada di Malang untuk masuk di retail modern seperti di Transmart. Jadi kebetulan pertama kali kami masuk di retail modern di Transmart Malang, dan beberapa bulan setelah itu kami pindah ke Surabaya juga di beberapa tempat atau outlet. Tapi naasnya ya di 2020 pertengahan ya, kondisi pandemi, orang tidak lagi pergi ke mall, tidak lagi pergi ke retail modern atau Transmart karena masalah pandemi, ya bisnis keripik ini juga mengalami masalah. Tapi kami terus punya punya slogan ya, don't lose hope nor be sad, yang kami artikan jangan pernah hilang harapan dan jangan bersedih karena pasti ada yang Maha Kuasa ini yang selalu membantu. Insya Allah. Jadi pegangan kita semua di Jagoan Indonesia, bahkan di era pandemi ini kami membuka lini bisnis baru, termasuk coffee shop yang namanya Picnic Hub. Tim kami juga semakin besar itu juga ketika era pandemi. Jadi semakin kita konsisten, semakin kita istiqomah, semakin kita memahami bisnis model yang tepat, itu insya Allah jalannya akan semakin fokus ya. Jadi kita akan belajar tentang bisnis model itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Nah, ini salah satu gerai kami di di Transmart. Jadi alhamdulillah ketika pembukaan didatengin sama Pak Wali Kota dan juga ada Pak Hairil Tanjung ya. Nah, bisnis model, apa itu bisnis model atau model bisnis itu seperti apa? Nah, saya mengartikan bisnis model itu sebagai sebuah strategi untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi bisnis model itu seperti sebuah strategi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Misalnya keinginan kita adalah value atau profit. Bisnis modelnya harus seperti apa? Sebagai contoh misalnya kedai kopi. Kedai kopi itu kan hanya jualan kopi ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis model, kedai kopi itu bisa beragam jenisnya, beragam kreativitasnya. Dan dengan semakin kreatifnya bisnis model, itu bisa menentukan kita bisa menjual kopi dengan harga 5.000, 10.000, 15.000, atau 20.000. Atau bahkan kalau saya ke Starbucks kemarin, saya beli kopi harganya 73.000 untuk satu gelas. Bayangin, dengan sebuah bisnis model yang kreatif, yang menarik, yang pas, kita bisa menjual produk kita dengan harga yang tepat. Dan ada yang beli, tentu saja. Jadi, kita belajar bisnis model itu belajar strategi. Ada aspek-aspek di dalam bisnis model yang kita harus pertimbangkan untuk supaya produk kita ini tepat mencapai sasaran yang kita inginkan. Dan sasaran itu mau membayar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul tepat memilih bisnis model, memilih strateginya. Jangan sampai salah. Jualan cilok juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa memilih mau jualan cilok harga 5.000, 10.000, 15.000, atau 20.000, strateginya akan berbeda-beda. Oh, saya ingin jualan cilok dengan segmentasi pasar tinggi, harga 20.000. Berarti bisnis modelnya, strateginya harus berbeda dengan menjualan cilok dengan harga yang 5.000. Saya pengen jualan keripik pisang di Transmart, harganya Rp16.000, padahal biaya produksinya Rp3.000. Tapi gimana caranya supaya bisa menjual dari 3.000 ke 16.000? Berarti saya harus membuat sebuah bisnis model yang tepat, membuat strategi yang tepat. Ya, bagaimana memilih segmentasi pasarnya, bagaimana memilih desainnya, bagaimana memilih kemasannya, dan bagaimana mempromosikannya, itu harus tepat sekali. Gimana bisa si Starbucks menjual kopi satu gelas harganya 73.000 kalau promosinya tidak tepat? Ya, jadi kita akan membahas sesuatu yang menarik, bahwa jualan produk yang sama itu bisa jadi efeknya akan berbeda-beda. Ya, oke, kita akan mulai. Next slide. Nah, ini mungkin agak bikin pusing ya Bapak Ibu sekalian. Ada 9 aspek, tapi nggak apa-apa.
minimal gini, Bapak Ibu punya gambaran, nanti diskusi dengan fasilitator akan menentukan beberapa aspek-aspek yang penting. Secara teori mungkin 9 aspek, tapi kita akan bahas secara lebih detail. Nah, intinya gini, kalau kita berbicara tentang bisnis model, maka hal pertama yang harus kita pikirkan, hal pertama nih Bapak Ibu ya, apa yang harus kita pikirkan tentang, oke, slide-nya kok nggak muncul ya Kak? Mungkin panitia bisa dibantu dulu. Di tempat saya bisa muncul, mungkin ada sebelum kita mulai. Selanjutnya mungkin, oke, ada teman-teman lain apa bisa melihat slide-nya dari Agistan? Bisa Mas. Oke, slide bisa muncul ya. Ya. Jadi kalau kita bicara bisnis model, Bapak Ibu sekalian, sederhananya adalah pertama kita harus pikirkan apa keunikan produk kita, apa yang membedakan produk kita dengan produk lainnya. Jadi jualan cilok atau jualan kopi yang harus dipikirkan adalah apa sih yang membedakan, apa sih yang unik, apakah itu rasanya, apakah itu kemasannya, apakah itu rasanya, apakah itu promosinya, apakah itu cara berjualannya. Tolong pikirkan sebanyak-banyaknya yang membedakan, yang unik dari produknya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dipikirkan apa sih keunikan produk kita dan siapa yang akan menjadi target yang akan membeli produk kita. Ya, pikirkan apa keunikannya, siapa yang akan membeli produk kita. Oke, ini dari Bu Eni juga belum muncul ya. Kalau dari peserta lain, apakah sudah muncul? Atau saya coba share screen sendiri ya. Oke, nah ini sepertinya sudah ya. Oke, terima kasih panitia. Jadi kembali lagi pikirkan tentang keunikan produk dan siapa yang membeli. Apapun produknya Bapak Ibu sekalian, mau fashion, pikirkan keunikan fashion saya dibandingkan fashion lainnya dan siapa yang akan membeli. Oke, next slide. Nah, oke, sekarang sudah muncul. Terima kasih dari Agista. Jadi tadi itu yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Pertama dipikirkan keunikan produknya dan yang kedua siapa target konsumennya. Nah dari ayam nelongso ini, ayam goreng nelongso plus nasi harganya Rp5.000, tempatnya di dekat kampus, berarti target konsumennya adalah mahasiswa. Ya, jadi target konsumennya ini adalah mahasiswa yang mampu membayar untuk satu makanan itu Rp5.000. Jadi pikirkan kembali nih produk kita, keunikannya apa, kemudian pasarnya siapa. Yang ini uniknya apa sih ayam goreng nelongso ini? Uniknya misalnya kok jualan ayam goreng gambarnya bebek gitu ya. Ini keunikannya. Atau keunikannya misalnya warnanya yang mentereng, misalnya warna orange gitu ya. Itu menjadi warna dasarnya si ayam goreng nelongso. Target konsumennya adalah mahasiswa ya. Kemudian dia menjual harga Rp5.000. Karena kalau mahasiswa lihat harga Rp5.000 itu dia udah langsung suka gitu ya. Nah, uniknya apalagi dari sini, uniknya adalah mungkin satu-satunya yang ada di Jalan Poros Utama yang menjual makanan harga Rp5.000. Itu keunikan dari produk ini. Ya, jadi bisnis model itu berpikir tentang keunikan produk, ya. Bisnis model berpikir tentang siapa yang akan membeli produk kita. Sehingga ketika kita membuat sebuah strategi, itu strateginya bisa pas gitu kepada mereka. Oke, next slide, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika punya produk harus unik, harus punya nilai pembeda, harus punya nilai lebih. Ya, jualan kopi, ya, tapi desainnya menarik seperti ini, itu adalah keunikannya. Jadi meskipun isinya sama, kopi Arabica, tapi kemasannya itu berbeda, mengangkat nilai-nilai lokal, ya.
maka ini akan membedakan dengan produk-produk lain. Nah, oleh karena itu nanti apa ya, kan ada tuh kalau di apa namanya, orang-orang lagi pacaran tuh ada bahasa Inggrisnya istilahnya love at the first sight, ya, cinta pada pandangan pertama. Dan cinta pada pandangan pertama itu adalah sesuatu yang dilihat. Kalau bapak-bapak melihat wanita yang cantik atau ibu-ibu melihat pria yang ganteng, ya, itu visual. Oleh karena itu kemasan itu juga harus didesain sedemikian rupa secara visual itu harus menarik. Bapak Ibu jualan makanan frozen misalnya, ada di gerai di Transmart, gimana caranya orang bisa pertama kali melihat kemasannya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu penting sekali nanti Bapak Ibu memberikan masukan kepada tim desain. Saya kepingin desain yang seperti ini. Tapi kepinginnya Bapak Ibu itu bukan berdasarkan kepinginan pribadi, tapi berdasarkan riset, penelitian bahwa siapa yang membeli barang saya, ya, siapa yang membeli produk saya, siapa yang membeli UMKM saya. Kalau produk UMKM Bapak Ibu sekalian itu suka dibeli oleh anak-anak muda umur 15 sampai 25 tahun dan jenis kelaminnya wanita, berarti warna-warna yang dipilih adalah warna-warna yang disukai umur 15 sampai 25. Kemudian dipilih desain kemasan yang menarik untuk orang-orang umur 15 sampai 25. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk apa ya, menjelaskan produk-produknya secara baik kepada desainer. Oke, next slide. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu memilih target konsumen siapa, keunikannya siapa, barulah nanti teman-teman fasilitator itu akan menggali kira-kira pemasarannya itu akan melalui apa nih? Melalui offline kah? Melalui online kah? Dan ini harus kreatif ya. Misalnya bikin laundry nih. Laundrynya kebanyakan yang suka laundry ini adalah mahasiswi-mahasiswi nih yang suka nonton apa namanya, drama Korea misalnya kayak gitu ya. Lee Min Ho nih pernah laundry di sini. Nah, itu kan dia langsung, keren juga nih di sini. Ntar siapa tahu ketika saya melaundry saya bisa ketemu sama Lee Min Ho ya. Meskipun saya nggak tahu nih Lee Min Ho ini siapa nih, tapi pasti orang Korea lah mudah-mudahan ya. Nah, sehingga channel ini memasarkan produk ini harus jelas target konsumennya siapa. Target konsumen kita itu sukanya apa? Yang membuat mereka menarik itu apa? Itulah yang menjadi jalur pemasaran kita. Kalau misalnya target konsumen kita itu suka lihat Instagram, maka pemasarannya kita harus push di Instagram. Suka TikTok, ya kita push akan di TikTok. Ya, nanti akan kita coba bantu untuk kembangkan sosial media. Next. Nah, kemudian dalam bisnis model yang akan dipikirkan itu sumber pendapatannya dari mana? Saya punya warung kopi namanya Picnic Up ya, silakan mampir nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berpikir nanti sumber pendapatannya dari mana nih? Oh, dari kafe kah, dari pelatihan kah, dari desain kah, dan lain-lain ya. Atau orang mau meeting dan lain-lain. Jadi nanti kita akan coba identifikasi bagaimana sumber-sumber pendapatan yang ada di dalam bisnis kita. Ya, next. Oke, selanjutnya pertanyaannya dalam bisnis model, kalau kita sudah mengembangkan produk, ya, yang kita harus pikirkan kalau konsumen ini membeli pertama kali kepada produk kita. Kemudian yang kita harus pikirkan ketika konsumen ini membeli yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, 100, 1000, dan lain-lain. Gimana supaya si customer ini bisa terus membeli produk kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan sama mereka? Apakah mau beri diskon, mau beri kartu membership, misalnya ada pembelian setiap 10 kali ada free produk, atau diberi merchandise, atau ada email atau WA rutin kepada mereka, atau greeting card misalnya ketika hari-hari besar keagamaan, misalnya selamat hari Idul Fitri dan lain-lain, itu perlu dipikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu ketika ada konsumennya sudah membeli produk kepada kita, terus dipikirkan gimana caranya terjadi relationship atau hubungan yang kuat antara pembeli dan penjual untuk supaya mereka bisa membeli dalam waktu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Harus kita pikirkan cara kreatifnya gitu seperti ini. Oke,
Next slide. Nah, kemudian dipikirkan juga nih dalam bisnis model apa yang harus kita lakukan. Apa aktivitas-aktivitas yang menarik untuk bisa kita lakukan di coffee shop kita, di cilok kita misalnya. Nah, aktivitas ini menjadi sangat penting untuk bisa mendukung model bisnis kita. Ya, apakah itu mengelola keuangan, pemasarannya, produksinya, ya. Yang kunci-kunci ini menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, kemudian yang kita pikirkan juga adalah key resources atau sumber daya kunci yang kita miliki apa di dalam bisnis kita. Siapa tim kreatifnya? Bagaimana mereka termotivasi untuk terus melakukan hal-hal kreatif? Siapa tim marketingnya? Bagaimana caranya mereka terus meningkatkan promosi? Tim produksinya, gimana caranya bisa lebih efisien? Ya, semua sumber daya teamwork yang ada di dalam bisnis Bapak Ibu sekalian yang mendukung bisnis Bapak Ibu itu harus di-maintain dengan baik. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi, perlu ada refreshing tim supaya tim kreatif, tim marketing, tim produksi itu memproduksi barang-barang yang Bapak Ibu produksi itu dengan bahagia, dengan senang, ya, sehingga akan menghasilkan produk yang sangat-sangat baik. Oke, next slide. Nah, kemudian slide selanjutnya ini penting juga membangun partner. Ya, misalnya di coffee shop saya ini membeli sirup setiap hari. Berarti partner saya ini harus saya maintain dengan baik. Jadi vendor-vendor atau yang misalnya Bapak Ibu beli cilok, punya bisnis cilok, kemudian partnernya itu adalah supplier daging, ya, itu harus di maintain dengan sangat baik. Atau misalnya Bapak Ibu punya customer yang influencer, itu juga harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, ketika kita petakan siapa partner-partner kunci kita dan bagaimana kita punya relationship yang bagus, saya pikir ini akan sangat mendukung bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dengan relationship atau hubungan yang baik dengan supplier, kita akan dipastikan kualitas material kita akan sangat bagus. Kualitas dagingnya juga terus bagus, terus konsisten. Sehingga produk-produknya akan semakin baik. Produk kita akan semakin baik ketika kita membangun relationship yang kuat dengan partner-partner kita. Seperti halnya misalnya ketika saya punya kedai kopi, maka saya akan rawat partner-partner saya dari komunitas, dari influencer, dari petani kopi, dari toko supplier, percetakan, ya. Sehingga ketika saya butuh sesuatu dalam waktu yang mendadak, saya bisa kontak mereka. Atau pembayarannya bisa ditunda 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, misalnya. Tidak harus bayar cash on hand ketika barang datang. Jadi partner itu menjadi sangat penting untuk dibangun di dalam bisnis ini. Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah struktur biaya, ya, di dalam konteks model bisnis, ya, yang harus dipikirkan. Berapa gaji karyawan, berapa biaya listrik, biaya bahan baku, biaya promosi. Struktur biaya ini menjadi sangat penting yang nanti akan memberikan gambaran tentang berapa HPP daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, next slide. Nah, ini beberapa contoh-contoh saja Bapak Ibu, ya, tentang model bisnis yang kreatif. Misalnya di Jogja ada klinik kopi yang dijual oleh Mas Pepeng, jualan kopi yang sederhana menurut saya, jualan kopi seduh, tetapi bagaimana orang datang setiap hari berduyun-duyun ke sana. Karena Mas Pepeng tidak hanya menjual kopi saja yang enak, tapi dia juga menjual cerita, dia menjual suasana. Inilah keunikan daripada bisnis kopi yang ditawarkan oleh Mas Pepeng. Nah, Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira apa kreativitas yang saya bisa dorong untuk saya kembangkan di dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Next slide. Nah, ini di luar negeri tempat saya sekolah dulu. Setiap tempat punya keunikan sendiri-sendiri. Setiap tempat punya owner yang selalu menjaga hubungan yang baik dengan konsumennya. Apakah itu Mas Sam, penjual sepeda yang saya selalu bikin sepeda di sana, Mas Craig yang
dia adalah UMKM untuk membuat sabuk misalnya seperti itu, atau warung kopi di pasar Central Market yang selalu saya datangin, dan orang-orangnya sangat-sangat humble, sangat-sangat baik, suka ngobrol, dan inilah salah satu bentuk bagaimana mereka engage, mereka dekat, mereka membangun hubungan yang baik dengan customer mereka. Next slide. Nah, ini contoh saja, contoh bagaimana kalau ini kebetulan tempat saya sekolah ya di School of Agriculture, Food and Wine. Mungkin produknya tidak terlalu baik untuk dicontohkan, wine, minuman beralkohol, meskipun saya tidak minum alkohol, tapi saya belajar gimana caranya mereka bisa menjual anggur yang dia produksi $6 bisa menjadi $100. Nah, ternyata ada 6 aspek yang mereka selalu pikirkan untuk membuat sebuah produk, dan ini ilmunya bisa kita pakai dalam kehidupan kita di UMKM. Bagaimana desainnya yang bisa menarik, simponinya, ya. Simponi itu artinya ketika dia menjual sebuah produk, ada hal-hal lain yang melingkupi. Jadi biasanya jualan anggur, ada coffee shop-nya, ada makanannya, biasanya makanannya ada steak dan lain-lain. Jadi pelengkap, ya. Simponi itu kayak orkestra, nggak bisa satu alat musik saja berdiri sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, selalu ada cerita, selalu ada empati, selalu ada hal yang menyenangkan, dan selalu memiliki arti ketika menjual sebuah produk. Jadi, kalau Bapak Ibu membuat sebuah bisnis model yang menarik tentang produk Bapak Ibu sekalian, fokusnya tidak hanya pada produknya yang enak secara kualitas, tapi dipikirkan hal lain. Bagaimana produk ini punya desain yang menarik, punya pelengkap yang mendukung, punya cerita, punya empati, menyenangkan, dan punya arti. Luar biasa. Jadi konsep ini konsep yang selalu saya pakai, bahwa membuat kedai kopi yang namanya Picnic Hut tidak hanya membuat kopi yang enak, tapi banyak aspek yang saya pikirkan supaya orang bisa merasa nyaman ketika datang ke coffee shop saya. Next. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tentang model bisnis, kita belajar tentang promosi, kita belajar tentang branding, tapi at the end of the story, yang paling penting itu adalah semua rezeki itu sudah diatur, yang Maha Kuasa, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya, sehingga ada aspek penting yang saya selalu pikirkan, bahwa ada hal penting yang kita bisa perkuat selain strategi-strategi lain, adalah tentang berbagi dan memberi. Inilah yang membedakan antara rezeki satu orang dengan rezeki yang lain. Apakah strategi promosi kita tepat atau tidak? Mau sebagus apapun strategi kita, mau sebagus apapun activity yang kita lakukan, tanpa aspek ini, ya, ini sesuatu yang selalu saya yakinin dan saya pelajarin tentang berbagi dan memberi, dan ini menjadi point of interest bagaimana bisnis ini bisa berkembang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang model bisnis, tentang 9 aspek ini bisa kena, bisa masuk kepada fasilitasi produk UMKM Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan strategi yang nanti dikolaborasikan dengan fasilitator itu bisa memberikan manfaat, dan pada akhirnya Bapak Ibu punya produk yang berkualitas. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dias atas penyampaian materinya terkait bisnis model Catverse. Namun sayang sekali karena keterbatasan waktu, Pak Dias juga ada jadwal lain yang mungkin harusnya kita ada sesi tanya jawab, namun nanti bisa banget dihandle sama dari fasilitator. Jika ada pertanyaan, boleh banget nih nanyain sama ke fasilitatornya, karena Pak Dias juga sibuk, ada jadwal juga. Oke, mungkin Pak Dias bisa leave dulu untuk move ke tempat selanjutnya. Karena pemateri udah selesai, penyampaian materi sudah selesai, kita bakalan ada games lagi nih. Gamesnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Itu untuk mengukur kira-kira output yang kita dapat hari ini itu apa. Bisa langsung di klik link yang sudah tertera, yang sudah operator. Terima kasih Bapak Dias. Yang sudah di drop linknya oleh operator. Mungkin operator bisa bantu untuk drop linknya.
Nah, nantinya rules-nya sama, klik link terlebih dahulu, kemudian nanti menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, karena itu salah satu indikator kita supaya bagaimana sih kita materi hari ini tuh tersampaikan seperti apa. Oke, linknya sudah di-drop. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa langsung klik linknya untuk memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita kasih waktu kurang lebih sama sekitar 10 menit.